wasi'at kulli syai'. Rahmatnya Allah lebih luas lagi. Lebih luas lagi rahmat Allah Ta'ala, lebih luas lagi. Maka Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus ke alam semesta untuk menyenangkan orang. Jadi kita ini juga kalau mau ke tempat situ untuk menyenangkan orang, ke situ menyenangkan orang, ke situ menghibur orang, ke situ menghibur orang. Sepertinya tadi ke tempat pemancingan, kita menghibur di sana. Umpame, nah ini bahasa Betawi. Umpama ke Singapura, insya Allah saya akan menghibur di Singapura. Menghibur di Singapura. Apa kata Rasulullah? Idkhalu surur fi qalbil mu'min khairan min ibadati 60 sana atau kama qala. Kita menghibur hati saudara kita satu kali diberi pahala lebih baik daripada ibadah siang malam 60 tahun. Pernah ngerjain 60 tahun siang malam ibadah? Enggak pernah. Tapi kita menghibur orang kan sering. Cuman kalau menghibur orang enggak punya ilmu, so enggak ada hadisnya, akan kurang mantap. Yang suka adalah menghibur orang, beri makan orang, beri minum, jemput tamu, mengantar tamu, senyum sama tamu, kata-kata menghibur tamu, lelucu, humor, begitu, beri pelajaran sebagainya. Aduh, umpama kita masuk kubur, gimana kayanya dalam kubur? Gimana? Sedangkan di Indonesia, Masya Allah, di dunia sudah begini. Kalau makan satu piring nggak habis piringnya. Kalau wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, amalannya adalah zikir seperti la ilaha illallah atau Allah Allah atau hu. Kalau kidam itu artinya sedia, mustahil berpermulaan, dalilnya huwal awalu, maka amalannya adalah jangan sedih lagi hati. Setiap orang yang sudah kenal kepada Allah bersifat wujud, janganlah ia lupa kepada Allah. Melihat apa aja dia melihat ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Allahnya itu jangan dipotong, jangan. Melihat apapun ini makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Makhluk Allah. Allahnya itu jangan ditinggal. Di dalam sini kita lihat, ingat makhluk Allah bukan di lidah. Ini makhluk Allah bukan begitu di lidah, bukan cuma diingatan. Begitulah kalau kita ingin menjadi orang yang mukmin yang kuat. Kalau sudah kenal wujud. Adapun kalau sudah kenal kidam, Allah Ta'ala enggak ada permulaannya. Kita ini ada permulaannya. Siapa permulaan kita? Yaitu Allah SWT. Maka bersyukur kepada Allah. Arti syukur itu enggak sedih lagi, tidak pernah sedih lagi. Oleh saat itu iman itu adalah senang. Apabila orang yang sedih itu imannya sudah enggak ada lagi. Itu namanya dapat waswasil khannas. Rukun iman yang keenam ridha dengan qada dan qadar. Tiap-tiap orang ridha itu kan mesti senang. Jadi kalau orang susah hatinya, susah pikirnya, sedih, itu berarti orang itu sudah enggak ada lagi rukun iman yang keenam. Enggak ridha sama takdirnya Allah. Buktinya enggak ridha, dia susah pikiran. Apapun salahnya. Enggak mudah ngaku orang yang beriman. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang macam-macam beratnya. Nah, apa amalannya? Alhamdulillah. Jadi yang dulu tadi wujud la ilaha illallah atau Allah Allah hu. Yang kedua kidam yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering lidahnya baca alhamdulillah. Adapun baqa Allah Ta'ala kekal, mustahil dihubungi oleh hancur. Dalilnya wa yaqtara wajhu rabbika. Amalannya yaitu supaya kita banyak membaca istighfar. Kalau Allah itu kekal, kita enggak kekal, kita akan mati. Siapa aja mati. Maka apa persiapan sebelum mati? Yaitu banyak membaca astaghfirullah. Taubat kepada Allah. Kemudian kenal lagi mukhalafah lil hawadits, Allah Ta'ala bersalahan bagi yang berharu. Dalilnya laysa kamitslihi syai'un, amalannya yang banyak baca subhanallah. 4 sifat Allah Ta'ala, 4 amalannya di luar anggota yaitu di lidah, dan 4 amalan di dalam. Ngerti? Amalan di luar wujud la ilaha illallah. Amalan di dalamnya adalah
musyahadah, artinya mengganang, mengingat. Ingat begitu aja, bukan disebut dengan lidah. Lidah menyebut, hatinya ingat, begitulah. Kalau bapak bersyukur, hatinya enggak sedih, lidahnya alhamdulillah. Kalau bapak ingat, saya akan mati, itu ingat, lalu lidahnya astagfirullah. Kalau mukhalafah, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada umpamanya sesuatu. Melihat ini, Allah bukan begini, Allah bukan begini, Allah bukan, apa yang kita lihat menyatakan bahwa Allah bukan seperti yang saya lihat ini, bukan seperti yang saya dengar ini. Allah taala bukan seperti yang saya rasa ini. Allah bukan seperti yang saya rasa, bukan seperti yang saya lihat, saya dengar, begitu. Di hati itu amalan hati, amalan lidahnya itu subhanallah. Begitulah kira-kira dulu segelimit urusan masalah ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah zahirnya serta amaliyah batinnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga ketemu lagi di hari Sabtu yang di depan, di dalam keadaan segar bugar, sehat afiat. Amin Allahumma amin. Kemudian kita membaca tasawuf, yaitu halaman 39. Halaman 39. Bukan 38. Halaman 38. Tasawuf halaman 38. Bermula dengki itu yaitu mencita-cita akan hilang nikmat dari orang yang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nah, jadi kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat di dalam dada kita ini dengki. Dengki juga bahasa di sana. Iya, dengki. Iri dengki. Itu diharamkan, Allah yang mengharamkan. Allah yang sudah dikenal tadi, yang punya wujud qidam baqa mukhalafah itu tadi, dia mengharamkan kepada kita bersifat dengki sesama kita. Enggak boleh dengki sesama makhluk, enggak boleh dengki. Apa arti dengki? Yaitu mencita-cita akan hilangnya nikmat dari orang yang lain. Seumpama saya dapat nikmat, seperti saya punya anak putra, rupanya masya Allah, kurang sedikit dari ayahnya. Umpama ada orang lain begitu dengar saya punya anak, atau dia lihat saya punya anak, masya Allah, dia punya dada hati, masya Allah, enggak senang, dan mencita supaya anak ini mati, atau supaya anak Pak Kiai ini sakit. Begitulah orang yang dengki. Tatkala melihat atau mendengar anak Kiai sakit, maka dia senang, gembira. Itu ciri-cirinya orang dengki. Cirinya orang dengki. Dan kalau melihat anak Pak Kiai itu nangis, dia nggak membantu, dibiarkan sampai muntah-muntah. Itu orang dengki. Orang dengki. Siapapun dengki di dalam badan itu ada dengki itu. Haram. Mencita supaya hilang nikmat itu dari orang itu. Nikmat apa aja, dunia atau akhirat sama. Itu misal. Hati-hati kita ibu-ibu. Kita ini kalau mendengar orang dapat nikmat atau melihat dengan mata kepala, coba lihat dada kita. Gimana hati kita? Apa iri apa enggak? Tapi saya pikir kebanyakannya iri. Kebanyakan. Ya paling-paling 10% yang enggak iri. 90% yang iri itu 10%. Lihat lagi Pak Kiai, mobilnya diganti lagi Lionel Mercy E220, yang dulunya bukan E220, harganya juga nggak seberapa, ya paling-paling 1,5 lah, 150 juta. Naik lagi dari 2,5 juta, 250
Kan orang yang mendengar kabar itu, Masya Allah, dia punya hati gimana? Apalagi dia lihat. Kalau lihat itu Masya Allah, dia cari akal gimana supaya mersinya ini rusak. Ya, pura-pura dia musut. Padahal di sini ada cincin. Jadi supaya itunya, ya itu, ada rusak sedikit. Macam-macam orang dengki ini. Ada yang mau memasang bom. Orang dengki itu begitu. Ada yang mau menyelip supaya terjadi tabrakan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan orang yang sudah mukmin itu berberkah, maka mobilnya dijaga oleh polisi. Depan belakang, gak bisa orang dekat, gak bisa. Tambah lagi dengki hatinya tadi. Belum pernah terjadi di sejarah Pak Kiai didampingi oleh polisi. Tambah dengki lagi. Itu orang sombong katanya bukan Kiai. Begitu lagi. Kalau sudah dengki ini ada, Masya Allah. Ringkas kata selama dengki ada di dalam seseorang, maka seseorang itu adalah pengacau. Bukan Pigi, apa namanya? Yang di Irian Jaya ini? Pikaga, apa? Hah? Gifika, bukan Gifika. Nah, pengacau di dalam kamar, bilangnya Arab gurfah, bilangnya orang Singapura kamar juga ya. Kalau ada satu dalam kamarnya orang yang dengki, maka dalam kamar ini kacau. Kalau dalam rumah kacau, di dalam masyarakat kacau, dalam negara kacau, di dunia kacau. Yang mengacau dunia itu adalah orang yang punya dadanya enggak betul, hatinya enggak beres. Ada sifat-sifat yang diharamkan Allah seperti dengki. Jadi agama atau agama Islam ini adalah mengatur supaya kita ini mengamankan kemana-mana negeri. Nah itu supaya jangan sampai jadi pengacau. Kada gampangan pengacau. Hiri itu apa? Hiri itu iblis. Jadi kita hendaklah jadi sang manusia atau manusia yang seutuhnya. Jangan sampai jadi musang dan lusa. Rusa itu apa? Rusa apa? Iya, amin jangan. Jadi sang manusia, bukan musang dan rusa. Jadi manusia yang seutuhnya atau manusia yang seanangnya. Manusia yang bersih dada, bersih hati. Saya enggak memuji ya. Ya ada. Jangan hanya bicara tapi kitanya enggak juga. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ayat orang yang mukmin. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara enggak sesuai dengan kerjanya? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar murkanya Allah, besar marahnya Allah kepada orang yang berbicara tapi dia tidak melaksanakan. Saya sama saudari jadi satu. Persatuan yang penting dulu di rumah tangga kita, untuk kita contohkan kepada rumah tangga orang lain. Ini yang membingungkan dunia, bingung dunia Fatimah. Yang biasanya dengar aja suaminya sudah pacaran ke lain, udah gitu, dengar aja. Apalagi dia lihat sudah begitu dia. Artinya jadi jin, ifrit.
yang biasa ini ifrit. Enggak hiri, enggak ada hiri dengki, enggak ada. Hiri dengki, ini sudah qada dan qadar. Kasih sayang. Masya Allah. Rezekinya kalau di rumah tangga itu begitu kasih sayangnya, rezekinya boleh dilihat. Gimana? Cincin 2 juta, lakunya 80. Coba cincin lagi 750, lakunya 12,5 juta. Coba ini adalah rumah tangga yang harmonis, selalu di situ rezekinya datang. Kalau harmonis artinya harum lagi manis, bukan harmonis har tangis. Iri melihat orang begitu, dunianya naik, akhiratnya juga naik, muridnya tambah banyak, majelisnya tambah waktu lagi, yang gede-gede tambah mendekat, tambah cinta. Ini iblis-iblis yang ada di dada-dada masyarakatnya, Masya Allah. Pada saat itu dengki ini adalah wajib dibuangkan sejauh-jauhnya. Kalau masih ada dengki di dalam hati, maka itulah orang yang tidak ada iman. Atau dengan kata ringkas, siapa yang dengki, itulah orang kafir. Orang kafir. Karena dari dengki timbul tekebur. Paham? Dari dengki timbul tekebur. Orang yang dengki itu ingin maaf kasih ya lawan yang didengkinya. Tekebur ada. Tekebur. Di majelis orang yang didengkinya nggak mau datang, diundang nggak mau datang, diambili nggak mau datang. Apalagi dikabari jangan mau datang, sebab dia sombong. Kalau dia datang berarti dia ngalah. Begitu. Walau dia dari ulama juga, dengkinya ada di hati. Muridnya nggak banyak, hartanya nggak banyak, kemuliaannya nggak banyak, iri lagi di dalam. Janganlah ada di hati kita ini adalah dengki. Dengki ini dari dulu kita dengar, tapi mungkin belum begitu mengerti lagi apa kejahatannya. Jadi kalau belum mengerti kejahatannya, mungkin kita masih cinta sama dengki ini lagi. Dengki mau keluar kita sayangin nanti dulu dong. Mungkin. Dengki itu adalah menimbulkan tekebur. Tekebur itu adalah menimbulkan kafir. Firman Allah Ta'ala dalilnya. Iqalatil malaikatus iqala Allah ya qalil malaikati tasjudu li Adam itu. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai kepada usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, gengsi. Kenapa? Karena tekeburnya. Nah ini, tekebur itu anaknya oleh dengki. Nah, karena tekebur, artinya di dalamnya itu ada dengki. Wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu di dalam ilmu Allah kafir. Jadi cirinya orang yang kafir bukan hanya nyembah berhala, tapi kalau dia tekebur dalam hati, atau lagi yang di atas dari tekebur yaitu dengki, orang yang dengki itu lebih jahat daripada orang yang tekebur. Sedangkan orang tekebur sudah kafir, apalagi yang dengki lebih lagi kafir. Biar dia punya sorban, punya jubah, punya gamis, punya tasbih, seperti misalnya pucuk masjid. Apalagi tasbihnya ginian aja. Oh, orang tasbihnya Masya Allah bagi salah, kita ini virus.
asli. Ini satu ini mungkin harganya nih 100.000 atau lebih. Kalau diulah cincin ini berapa? Kemarin datang lagi ada yang 100 biji, besar dari ini 100 lagi bijinya. Kalau dijual jadi berapa? Terus ini dipakai, sudah ada yang mau menawar ini. Berapa? 1,5 miliar katanya. Saya bilang baru 2 hari ini dipakai, belum lagi 1 tahun. Ini mungkin untuk anak saya nanti. Anak saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muhammad Amin, Ahmad Hafi, Nur Syifa. Kemudian Nur Syifa punya anak nantinya 4. 2 laki 2 perempuan. Ya sudah dapat begini. Nah, Muhammad Amin punya istri 4. Anaknya 8. Sudah berapa? 4 sama 8 sudah berapa? Insya Allah ini 1 biji cukup. Oh, Masya Allah, kuah ini. Iya. Baru dipakai begini 2 sudah ada yang mau menghargai sekian. Katanya barokah, katanya. Masya Allah. Iri, iblis iri. Siapa ya iblis? Iblis itu kafir. Jadi dia sebelum menghembus napas yang terakhir sudah enggak beriman lagi. Begitu lihat dengki, begitu dengar dengki. Enggak boleh dengki ya. Enggak boleh. Ini dekat sama Pak Kiai, yang ini enggak dekat. Yang enggak dekat itu macam-macam. Bicaranya macam-macam. Ini macam-macam ya. Sebab yang jauh itu mau dekat rupanya, tapi enggak dekat. Yang dekat ini dimacam-macaminya. Itu orang dengki itu. Nah, ada apa? Oh iya. Hati-hati ya dengki itu. Arti dengki itu ada mencita di hati supaya nikmat itu hilang dari seseorang. Ini definisinya, haknya, ta'rifnya, artinya. Mana bisa kita mau menghilangkan dengki kalau selama belum tahu dengki itu apa? Ujar orang Jakarta apa? Dengki itu di hati kita ada mencita supaya nikmat itu hilang. Apa aja nikmat itu? Hilangnya itu barang aja kepada kita kah? Jatuhnya benda itu atau kepada orang lain? Pokoknya supaya nikmat itu nggak ada lagi di badan orang itu. Namanya dengki. Orang soleh dari rupa baik, turunan baik, lidahnya fasih, bacaan lagunya baik, napasnya panjang, itunya juga, ulusnya banyak, muridnya banyak, rumahnya besar, mobilnya istimewa, jam tangannya belum ada orang punya lagi nih. Ini kawan diulas cermin. Coba siapa mau cermin? Iya, ini kalau mau make up, nah, bisa. Nggak ada. Pada gampang ini. Orang-orang yang iri itu, masya Allah dia begitu lihat, bilangnya orang banyak rasa di kuruk bidawang 40. Iya. Sininya nggak senang dia. Orang yang iri itu enggak ada badannya yang enak, enggak ada. Badannya itu sakit terus. Karena hatinya yang sakit, jadi badannya itu sakit terus. Hawanya enggak panas seperti kepanasan juga. Hawanya enggak dingin seperti kedinginan. Pokoknya badannya itu enggak ada terasa sehat, sakit aja. Karena dengkinya ini, selama masih ada orang yang didengkiinya, selama itu dia sakit hatinya. Maka apabila hati sakit, sakit semuanya. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh wa hiya al-qalbu. Apabila satu yang di dalam dada ini sakit, maka seluruh badan sakit. Apabila sehat, seluruh badan sehat. Matinya orang-orang yang biasa lesu badannya itu kan, dokter mengatakan, bapak yang banyak istirahat karena ini adalah terlalu banyak berpikir.
terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir itu timbul daripada banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Kalau banyak yang dilihat, banyak didengar, itu menjadi satu pikiran kepada kita. Ada satu juga. Tertumpuk pikiran itu di otak, diterima oleh hati, hatinya tuh enggak kuat. Lalu timbul macam-macam. Semua ada akibat kebanyakan pikiran. Pikiran ini rupanya itu ada pikiran juga itu. Kalau nggak ada pikiran kan majnun. Nggak ada pikiran. Jangan banyak pikiran dong. Kalau mau pikiran yang banyak, pikiran yang enak. Ingat akan nikmat Allah Ta'ala di badan kita aja dulu. Umpama kita telanjang. Nikmat Allah Ta'ala itu di badan kita ini hidung. Hidung kita ini kan menunduk. Nikmat ini. Punya hidung, coba enggak punya hidung. Apa bilang orang? Hidungnya lagi ke bawah, nikmat lagi di bawah. Coba ya hidungnya ke atas waktu hujan gimana? Iya. Kemudian di dalam hidung itu ada lagi nikmat, yaitu bulunya. Apa nikmat bulu hidung? Itu supaya menyaring macam-macam debu-debu mau masuk ke sini, ke khaysum bilangnya Arab. Saya ini ada juga sebelah Arab, jadi saya ini banyak bahasanya Arab. Khaysum itu lantang hidung. Begitu debu mau masuk di sini, sudah disaring oleh bulu hidung. Oleh sebab itu bulu hidung itu dipelihara dong, jangan sampai dihabiskan, nanti nggak ada saringan. Lihat kalau orang bulu hidungnya sudah enggak ada lagi atau kurang, suka selismaan. Suka selismaan. Apa selismaan itu bahasanya? Oh iya, peluk. Peluk. Pilek. Itu karena bulu hidung. Tambah lagi satu nikmat bulu hidung itu, satu bulu hidung baca tasbih dengan bahasanya juga. Pahalanya untuk kita. Coba, jadi beruntunglah orang yang lebat bulu hidungnya. Kan banyak yang bacakan tasbih itu, untuk dia pahalanya. Bulu hidung jangan dicabut-cabut. Paham? Waktu juga nikmat. Oleh sebab itu katanya kan waktu Alhamdulillah. Kalau kita mau memikirkan pikiran nikmat-nikmat ini, Masya Allah, nggak ada sedih hati, bahkan tambah rasanya ini mau mati aja sudah, tambah mau kembali kepada Allah. Seakan-akan kita ini pacaran sama Allah, pacaran yang ngirimin terus ini, jadi tambah ini kita tambah menggila ini. Tambah apa namanya, asyik, tambah apa namanya, menggila, asyik, apa namanya, rusak sama Allah. Mau pulang aja sudah dah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah sabtu di muka akan disambungi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين السابق للخلق نور والرحمة للعالمين ظهور سيدنا وحبيبنا وشفعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جميع آله وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه وببركة جميع العلماء والأولياء والصالحين أن ترزقنا يا ربنا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا